kita akan memperhitungkan. Jangan sampai kita membuka satu gerai, di dekat gerai yang lain terjadi kanibal. Itu kita perhitungkan dengan matang. Ya, tujuannya hanya semata-mata adalah ada ini Pak, persaingan dengan toko kelontong ya. Tadi Bapak menyampaikan ini bukan persaingan kok, semua ada rezekinya masing-masing dalam tanda kutip gitu. Bisa nggak sih Pak sebetulnya kalau ada kolaborasi gitu dengan antara retail modern khususnya minimarket ini dengan toko kelontong gitu? Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu, sekalian saya mau jelasin. Iya Pak, oke Pak. Gini, Alfamart tentu melihat hal seperti itu. Kita nggak bisa besar oleh karena diri kita sendiri. Sejak Alfamart berdiri, sudah melakukan hal yang disebut kolaborasi atau kerjasama dengan pihak-pihak lain. Tentunya di dalam hal juga kemampuan kita untuk membina para teman-teman kita, saudara kita yang punya gerai-gerai. Kita sudah punya pelanggan yang cukup banyak, jumlahnya juga puluhan juta ya, kepada pedagang-pedagang yang kita membantu untuk menyediakan atau menawarkan produk yang layak untuk dijual di warung-warung tersebut. Dan kita juga memberikan pelatihan bagaimana mengelola gerai dengan tentunya baik ya, dan menguntungkan dengan menyediakan barang-barang yang diperlukan. Jadi kerjasama ini kita punya tim khusus nih. Ya, bahkan perusahaan khusus di anak perusahaan kita yang sudah kita lakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Sampai sini masih berjalan. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa bersama-sama. Karena dari awal saya sampaikan bahwa segmennya beda. Ya. Dan tentunya di dalam pelatihan, kita berikan pelatihan bukan hanya sekedar bagaimana memilih produk atas yang layak untuk dijual, kita juga memberikan pelatihan bagaimana mengelola keuangan yang baik dan benar. Karena disinilah kalau saya bisa sampaikan keberhasilan daripada warung-warung tadi, dia selain bisa menyediakan barang yang diperlukan, yang lebih penting lagi bagaimana mengelola keuangan yang baik dan benar. Betul. Nah, ini yang kita selalu berikan pengetahuan kita terhadap para warung-warung ini. Yang sekarang ini jumlahnya sudah banyak sekali. Itu pertanyaan yang selama ini tidak pernah kita expose sekaligus ya. Tuh, Pak. Nah, iya, betul. Kita sekarang sudah punya yang namanya kalau di kita itu aksesmu. Jadi para saudara kita yang katakanlah buka usaha di rumah, membuka warung lain sebagainya, dengan menjadi anggota aksesmu, dia udah tidak perlu lagi pergi ke satu tempat dan membeli, harus meninggalkan gerainya, cukup dengan aplikasi dia bisa pesan barang dengan jumlah terbatas dan kita antar lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini yang belum banyak terekspos memang. Ternyata sudah banyak kolaborasi antara Alfamart dengan toko-toko kelontong tadi, khususnya ditunjang dengan aplikasi aksesmu tadi ya Pak ya. Dan sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya, sudah. Terus kita kembangkan. Berapa banyak toko kelontong Pak yang jadi? Kelontong yang saat ini kalau saya ditanya jumlahnya puluhan juta ya, sudah ada ya. Dan memang tingkat rutinitasnya kan sangat-sangat disesuaikan dengan kemampuan daripada dia dagang dan juga kemampuan keuangannya dia dan sebagainya. Biasanya itu ada waktu tertentu yang mungkin di satu tempat ada yang mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan tempat lain mungkin dalam seminggu sekali dan sebagainya. Kita sesuaikan seperti itu. Tapi memang penting sih yang terkait dengan pengelolaan keuangan, kan masih banyak juga mungkin yang campur aduk antara keuangan usahanya dengan keuangan sendiri. Itu yang Alfamart coba bantu ya Pak ya? Ya, itu yang kita selalu ingatkan, dan selalu kegiatan ini kita kolaborasikan bersama juga dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah melalui dinas perdagangannya tahu betul di wilayah mana yang tentunya para pedagang dan sebagainya biasanya kita undang di satu tempat, kita berikan pelatihan termasuk tadi cara mengakses dan memerlukan barang dagangan yang sesuai dengan yang diperlukan dan sebagainya. Kita ajarkan mendisplaynya, lain sebagainya. Dan tidak sedikit yang kita upgrade gerainya untuk bisa berpenampilan yang lebih bagus dari sebelumnya. Seperti itu sih. Iya. Kalau tadi persaingan dengan toko kelontong Pak, nah sekarang dengan yang lebih modern nih, dengan e-commerce gitu. Ya. Bagaimana melihat Bapak sebagai Ketua Aprindo? Ya. Saya pikir digitalisasi di sektor retail ya makin tidak terhindarkan. Ya, kembali tadi bahwa hampir semua para retail
sudah mengkombinasikan antara offline-nya dengan online-nya. Dan ini kalau tidak mau mengikuti yang saya bilang tadi, ya akan tertinggal. Dan kita nggak bisa menghindari hal tersebut. Kami juga sama. Dan khususnya juga kepada teman-teman anggota Aprindo yang saat ini secara offline mempunyai gerai lebih daripada 54.000. Nah, dengan sistem digitalisasi tentunya akan jangkauannya akan semakin. Nah, apa yang menjadi menarik buat contoh retail? Pada saat dia memesan, tentunya pengirimannya dari gerai yang terdekat daripada pemesan. Ini juga satu keunggulan, ya. Apalagi anggota kita ada yang sampai saat ini masih tidak mengenakan biaya ongkir. Ini kan juga jadi pengaruh cukup besar ya. Karena kenapa? Pengirimannya selalu disesuaikan dengan jumlah gerai yang ada di tempat yang nggak jauh dari tempat si pemesan. Ini juga keunggulan yang nggak bisa dihindarin. Karena kalau kantor ini pemesan di Kebon Sirih nanti kirimnya misalkan dari Cikarang nggak selesai. Kalau bisa ada gerainya yang ada di Kebon Sirih. Iya, betul. Kita lebih efisien seperti itu. Ya. Jadi ini sama juga Pak, sebenarnya bukan melulu soal persaingan, tapi bisa juga soal kolaborasi juga ya, sama juga dengan yang tadi gitu. Oke Pak Solihin ini eksekutif di Alfamart, tapi juga di asosiasi juga aktif gitu. Bagaimana Bapak mengatur ini? Ya, pertama kebetulan. Jangan-jangan sibuk di luar terus ini, meeting asosiasi terus ini. Kebetulan saya sebagai Ketua Umum Apindo DKI. Apindo adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia, di mana anggotanya lintas sektoral. Saya di Apindo sudah 30 tahun lebih, baru di tahun 2000 terpilih sebagai Ketua Umumnya, terakhir sebagai Sekretaris Jenderal. Nah, di Apindo tentunya seiring sejalan dengan saya bekerja. Kalau bisa diibaratkan, ya ini seiring sejalan, jadi seperti yang tadi sampaikan, membagi waktu terhadap kegiatan asosiasi juga dengan kegiatan perusahaan. Karena seiring sejalan. Jadi tidak ada beban yang katakanlah tidak mampu untuk kita jalanin, karena sejalan. Seperti itu. Jadi relatif ya Apindo ya iya, Alfamart ya, toh sama-sama retail, karena sekali lagi gitu retail ya. Jadi beda, walaupun di Apindo sendiri saya sudah 2 periode ya, karena juga mengurus pabrik dan lain sebagainya. Kalau di Apindo kita sesuai, jadi saya tahu betul kondisi retail seperti apa dan sebagainya. Ya, contoh yang marak sekarang ini lagi masalah beras. Nah ini kan seiring sejalan dengan kondisi kita kan gitu, lebih seperti itu. Oke Pak Solihin, kita bacakan pertanyaan dari netizen. Jadi sebelum podcast tadi kita juga mengupload titip tanya namanya. Jadi membuka pertanyaan kepada netizen terkait dengan Alfamart. Kita bacakan nih Pak, pertanyaan netizen dari Ibu_Arslan ya. Dengan persaingan retail yang semakin ketat, bagaimana Alfamart memastikan ekspansi gerai tetap menguntungkan dan tidak cannibalizing Pak penjualan gerai lama gitu? Ya, baik. Saya pikir ini kayaknya pemilik gerai Alfamart ini Pak. Saya pikir kita juga sering menemui gerai-gerai yang ada dan ada lagi yang di tempat yang tidak berjauhan. Tentunya pasti ada dasar. Bagaimana dasarnya? Dasarnya semata-mata adalah pelayanan. Kita tidak mau konsumen datang ke tempat kita, mohon maaf gitu ya, harus nunggu lama untuk membayar, harus tanda kutip ya berdesak-desakan dan sebagainya. Ini kembali lagi kepada pelayanan. Nah, hitungannya tadi benar, kita akan memperhitungkan. Jangan sampai kita membuka satu gerai, di dekat gerai yang lain terjadi kanibal. Itu kita perhitungkan dengan matang. Ya, tujuannya hanya semata-mata adalah pelayanan. Bagaimana konsumen datang ke toko kita sangat nyaman, ya, termasuk juga tadi cara membayarnya tidak terlalu berdesakan. Dan tentunya ada hitungannya di situ. Ya, yang pasti ada rumusnya. Ada rumusannya. Kalau enggak, mungkin terjadi apa yang dikhawatirkan. Ya, selama ini kita hitung dengan matang hal seperti itu. Berarti jangan khawatir, sudah ada rumusnya. Jadi tidak akan terjadi kanibalisme di antara gerai-gerai Alfamart ya Pak? Iya.